warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yustiana Novitasari dan juga rekan saya Suci Wahyuni Putri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai kredit atau pembiayaan bank. Yang pertama, kredit atau pembiayaan bank. Bank memiliki peran strategis sebagai lembaga intermediasi dalam menggerakkan perekonomian nasional. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga seperti simpanan giro, tabungan, dan juga deposito. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas kredit atau pembiayaan di bank syariah. Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank dalam bentuk yang pertama, pembiayaan mudharabah dan musyarakah atau transaksi bagi hasil, yang kedua, pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik atau transaksi sewa menyewa, yang ketiga, pembiayaan murabahah salam dan istisna atau transaksi jual beli, yang terakhir ada pembiayaan ijarah atau transaksi sewa menyewa jasa. Bank konvensional dan bank syariah memiliki perbedaan dalam mendapatkan keuntungan. Bank konvensional memperoleh pendapatan bunga, sedangkan bank syariah memperoleh pendapatan dari bagi hasil dan margin keuntungan atau ujroh. Sebelum memberikan fasilitasnya, bank akan melakukan analisis kredit atau pembiayaan, seperti legalitas usaha, latar belakang pemilik usaha, dan juga perusahaan, prospek usaha, serta faktor-faktor lainnya. Tujuannya untuk memitigasi segala risiko yang mungkin muncul terjadi. Tujuan fasilitas kredit yang pertama, memperoleh pendapatan, yang kedua, mengembangkan usaha milik UMKM, yang ketiga, membantu pemerintah. Secara umum, bank menyediakan beberapa jenis kredit atau pembiayaan. Yang pertama, ada keperluan dan pelunasannya terdiri dari kredit atau pembiayaan investasi. Kredit ini digunakan untuk membiayai keperluan investasi seperti membeli mesin, bangunan, atau kendaraan. Fasilitas pembiayaan syariah dapat menggunakan pembiayaan murabahah. Yang kedua, ada kredit pembiayaan modal kerja. Dipakai untuk membayar gaji karyawan, membeli barang, modal atau bahan baku, dan juga keperluan operasional lainnya. Pelunasan dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo. Fasilitas pembiayaan modal kerja menggunakan akad mudharabah. Penggunaannya dan jenis valuta. Yang pertama, ada kredit atau pembiayaan produktif. Fasilitas yang diberikan kepada pemilik usaha untuk meningkatkan kapasitas usaha dalam memproduksi barang atau jasa. Fasilitas ini tersedia dalam valuta rupiah atau US dollar dan sebagainya. Contohnya adalah perusahaan kontraktor. Selanjutnya ada kredit atau pembiayaan konsumtif. Fasilitas ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau bukan, untuk menghasilkan barang atau jasa, dan valuta yang digunakan hanya rupiah. Contohnya itu KPR untuk membeli rumah. Yang ketiga ada jangka waktu. Kredit atau pembiayaan jangka pendek. Fasilitas ini diberikan kepada debitur selama 1 tahun dan skema ini dipakai untuk kredit atau pembiayaan modal kerja. Setelah jatuh tempo, fasilitas ini dapat di roll over, diperpanjang dengan syarat bank menganggap debitur berkinerja bagus. Kredit atau pembiayaan jangka menengah. Fasilitas ini memiliki jangka waktu antara 1-7 tahun dan digunakan untuk investasi atau pembelian mesin atau bangunan atau kendaraan operasional dan sebagainya. Selanjutnya ada kredit atau pembiayaan jangka panjang. Fasilitas ini memiliki jangka waktu di atas 10 tahun, misalkan fasilitas KPR yang berjangka waktu hingga 20 tahun. Yang keempat, ada ketersediaan jaminan. Terdiri dari dua, kredit atau pembiayaan dengan jaminan. Fasilitas diberikan dengan adanya penyerahan jaminan yang berbentuk barang tidak bergerak atau barang bergerak dan dapat ditambah dengan jaminan dari orang tertentu. Untuk barang tidak bergerak dapat berbentuk tanah dan bangunan yang bersertifikat jaminan tersebut akan diikat hak tanggungannya. Sedangkan untuk jaminan bergerak seperti mobil, motor, alat berat akan diikat dengan fidusia. Dan juga jaminan berbentuk kapal akan diikat dengan hipotek.
Yang kedua ada kredit atau pembiayaan tanpa jaminan. Fasilitas ini diberikan tanpa diikuti dengan penyerahan jaminan, misalnya KTA atau kredit tanpa agunan yang diberikan kepada pegawai di suatu perusahaan dengan syarat pembayaran gaji melalui bank pemberi kredit atau pembiayaan. Kredit dengan menggunakan kartu kredit juga tidak membutuhkan jaminan kredit seperti ini. Tidak tersedia di bank syariah. 5. Ada penarikan dananya. Bagian-bagiannya yang pertama ada kredit atau pembiayaan langsung atau cash loan. Secara umum, skema kredit atau pembiayaan ini yang dipakai untuk debitur, dana diberikan secara langsung setelah dilakukan akad kredit atau pembiayaan. Selanjutnya ada kredit tidak langsung atau non-cash loan. Kredit diberikan dalam bentuk antara lain garansi bank untuk tender, garansi bank uang muka atau penerbitan letter of credit. Kredit ini tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Contohnya bank garansi uang muka, pemenang tender bila ingin mendapatkan uang muka maka harus menyerahkan bank garansi senilai uang muka yang diterima. Selanjutnya ada kredit atau pembiayaan bilateral. Sumber dana kredit atau pembiayaan adalah bank itu sendiri dan diberikan kepada debitur bank tersebut. Selanjutnya ada kredit atau pembiayaan sindikasi. Fasilitas ini dananya bersumber dana pada beberapa bank yang tergabung dalam sindikasi tersebut. Dipakai untuk membiayai berbagai jenis proyek seperti pembangunan jalan tol dan sebagainya. Selanjutnya ada prinsip-prinsip analisis kredit atau pembiayaan. Bank harus melakukan analisis kredit atau pembiayaan untuk memastikan bahwa pemilik usaha atau calon debitur memang layak dan bertanggung jawab, serta jumlah dana yang diajukan memang sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya. Dalam menganalisis kredit atau pembiayaan, bank juga menilai kondisi ekonomi, sosial, politik, dan juga teknologi saat permohonan diajukan dan beberapa tahun ke depan. Faktor-faktor tersebut harus dicermati karena akan mempengaruhi keberlanjutan usaha debitur. Contoh, perkembangan modal bisnis sharing ekonomi dan teknologi memunculkan tren dan juga yang telah mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan taksi di Indonesia. Bank dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada masyarakat harus memperhatikan dua unsur, yaitu yang pertama, tingkat perolehan pendapatan. Artinya, jumlah pendapatan yang akan diperoleh atas penyaluran kredit atau pembiayaan. Yang kedua, ada tingkat resiko, artinya peluang terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah. Secara umum, jenis-jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh bank meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko teknologi, dan risiko finansial. Dalam pengelolaan kredit atau pembiayaan, bank memiliki organisasi kredit atau pembiayaan yang terdiri dari yang pertama, divisi marketing kredit atau pembiayaan. Yang kedua, divisi kredit atau pembiayaan. Yang ketiga, divisi administrasi kredit atau pembiayaan. Selanjutnya, untuk menekan terjadinya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah dalam proses analisa, bank menerapkan mitigasi risiko seperti berikut. Yang pertama, memeriksa riwayat kredit atau pembiayaan calon debitur melalui aplikasi Sistem Layanan Informasi Keuangan, layanan informasi debitur yang dikelola oleh OJK. Yang kedua, melakukan pemeriksaan terhadap legalitas dan perizinan yang dimiliki oleh calon debitur. Yang ketiga, mengikat jaminan dengan hak tanggungan dan atau fidusia. Yang keempat, mewajibkan debitur di-cover atau ditutup dengan asuransi jiwa. Dan yang kelima, mewajibkan debitur untuk mengcover jaminan yang diserahkan dengan asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran, atau total loss dan sebagainya. Terhadap kredit yang mengalami bermasalah atau macet, bank akan melaksanakan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian secara maksimal. Penyelamatan terhadap kredit atau pembiayaan macet dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan ulang atau rescheduling. Yang kedua, perubahan ketentuan atau reconditioning. Yang ketiga ada restrukturisasi. Yang keempat ada kombinasi, dan yang terakhir ada penjualan jaminan.
Selanjutnya ada kualitas kredit atau pembiayaan. Untuk menentukan berkualitas atau tidaknya suatu kredit atau pembiayaan, OJK atau POJK RI nomor 40 garing POJK titik 03 garing 2019 mengatur tentang penilaian kualitas aset dan menggolongkan menjadi Otoritas Jasa Keuangan 2022A. Yang pertama ada lancar, debitur mempunyai rekening aktif. Yang kedua, perhatian khusus, artinya terjadi overdraft atau saldo negatif. Yang ketiga, kurang lancar, artinya mutasi rekening relatif rendah. Yang keempat, diragukan pembayaran angsuran pokok atau bunga margin tertunggak melebihi 180 hari. Dan yang terakhir, macet, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. Kesimpulannya, pemberian pembiayaan atau kredit bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya, bank menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian pembiayaan atau kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti. Di sini ada contoh studi kasus, yaitu meningkatnya angsuran kredit macet pada Bank Jateng Syariah Pekalongan, menyebabkan pihak bank harus menyediakan dana cadangan kerugian piutang di mana semakin banyak kredit macet maka semakin besar pula dana yang harus dikeluarkan dan hal tersebut akan menyebabkan menurunnya penghasilan Bank Jateng Syariah Pekalongan. Faktor penyebab kredit macet pada Bank Jateng Syariah Pekalongan sebagian besar dipengaruhi oleh faktor debitur nasabah oleh Saraswati 2019. Kredit macet merupakan tantangan umum yang dihadapi semua perusahaan perbankan. Rendahnya nilai rasio NPL merupakan suatu keunggulan yang dapat menggambarkan baiknya manajemen dalam mengelola pengkreditan.